1118. Yachin Walden, Tetua Keluarga Walden. Keluarga Walden di Eternal Planet menduduki posisi setelah 8 kekuatan utama. Mereka memiliki satu tetua tingkat immortal mampu membawa mereka di posisi atas yang stabil. Tapi sekarang mereka telah kehilangan Yachin, hal ini pasti akan mempengaruhi posisi keluarga Walden. Di dunia ini, semua hal ditentukan dari kekuatan. Semakin banyak anggota keluarga yang kuat, tentu akan membawa ke dalam posisi atas. Begitupun sebaliknya, saat Permaisuri mendengar kabar kematian Yachin dan pembantaian lagi, dia tidak bisa duduk diam. Berita pertama soal klan kekuatan darah sebenarnya sudah cukup mengerikan. Tapi saat Permaisuri membaca laporan mengenai markas Gunung Cermin, dia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dibandingkan dengan laporan pertama, laporan kedua ini jauh lebih tragis. Markas Gunung Cermin, ada lebih dari 20.000 orang yang dihabisi. Tidak ada nyawa yang selamat. Sebagian besar orang yang berada di markas Gunung Cermin adalah orang-orang dari beberapa klan 8 kekuatan utama. Tentu saja ada orang lain selain 8 kekuatan, tapi mereka juga turut serta mati karena keberadaan mutan yang mencium pertumpahan darah. Mereka mati secara tragis. Sekarang pikirkan lagi, Damar mendengar berita kalau sekutunya yang berada di kota Phoenix diusik. Jadi sekarang dia sedang menunjukkan kemarahannya, kata Meli. Pembantaian 20.000 orang ini sudah sangat cukup untuk membuat nama Damar terkenal. Karena hal ini, tentu saja semua orang akan waspada dan mempertimbangkan Damar di setiap langkah mereka. Bagus, bagus, bagus. Saking terkejutnya, Permaisuri hanya dapat mengucapkan kata itu. Dia kembali melihat Meli dan berkata, aku sudah memandang rendah Damar. Aku tidak menyangka kalau dia muncul, alih-alih bersembunyi. Bahkan dia berani langsung mengobrak-abrik markas Gunung Cermin dan markas klan kekuatan darah dalam semalam. Permaisuri, saat ini, Bena muncul dan berkata, Permaisuri, hari itu aku ingin membunuh Damar di kota Bintang Jatuh, tapi Anda menolaknya. Sekarang klan kekuatan darah sudah mengalami hal gila seperti ini, aku sekarang akan membunuh Damar. Aku akan mengepungnya, tambah Bena, mengepung. Permaisuri mencair dan berkata, kamu pikir bisa mengepungnya tanpa kekuatan dari klan darah yang sekarang? Lalu bagaimana cara menghadapi Hades Palace? Tanya Bena. Cepat atau lambat, Damar akan menciptakan masalah yang lebih besar. Ucap Aoki dengan wajah tenang. Siapapun yang bisa melihat pasti tahu kalau di dalam hatinya saat ini sedang mengalami pergolakan batin. Ada kebencian yang mendalam pada Damar. Kehilangan area orang yang berada di peringkat ketiga tingkat immortal tentu membuat Aoki naik pitam. Siapa yang akan mengira hal ini akan terjadi? Kata pendekar tua sambil menghela nafas. Terakhir kali aku melawan Damar, aku merasa dia masih tertinggal dari Arya. Dan sekarang, dia bahkan membunuh 2 tingkat immortal sekaligus. Apalagi ditambah kekuatan-kekuatan lainnya, tingkat percepatan kekuatan Damar di luar dugaanku. Permaisuri, seperti yang Anda sudah tahu sekarang, Damar bertambah kuat dalam waktu yang singkat. Kita tidak punya cara lain, aku akan menyerang Promise Island. Damar harus mati di Promise Island. Kita harus menyelesaikan Damar dulu baru memikirkan soal Hades Palace, kata Bena. Aku sudah membawa 3 orang tingkat immortal. Permaisuri menatap orang-orang yang dibawa Bena dan bertanya, apa menurutmu ancaman yang dibuat oleh Damar lebih besar dari Hades Palace? Lalu kalau kalian kalah bagaimana? Bena menoleh ke arah Meli dan berkata, kepala keluarga Luanda kekuatan purba, kamu masih bisa minum teh di saat seperti ini. Berapa orang di keluargamu yang sudah mencapai tingkat immortal karena jarum keberuntungan? Lebih baik kamu suruh mereka untuk ikut denganku ke medan perang supaya kekuatan kita lebih stabil. Meli tersenyum lalu meletakkan cangkir teh di meja. Tidak banyak, hanya ada sekitaran 5 orang atau lebih yang mencapai tingkat immortal. Jarum keberuntungan tidak 100% bekerja dengan baik. Kita berhasil memiliki 9 jarum, tapi satunya gagal. Semua yang mendengar jawaban Meli langsung menunjukkan wajah takjub. 5 tingkat immortal, jumlah tingkat immortal paling banyak di antara 8 kekuatan utama. Tapi, klan kekuatan purba telah mundur dari persekutuan dengan 8 kekuatan utama. Aku juga tidak punya rencana untuk bekerja sama dengan Hades Palace. Selain itu, aku dan Damar memiliki hubungan yang baik. Jadi aku tidak akan ikut rencana kalian dalam masalah ini. Meli, kata Bena, apa kamu akan berdiri di sisi yang berlawanan dengan kami? Berlawanan, jawab Meli. Maaf,
Kamu adalah klan kekuatan darah. Sekarang kalian hanya punya 4 tingkat immortal termasuk kamu, jadi sekarang kamu tidak pantas berteriak padaku. Kamu, Bena tampak sangat kesal, dia kembali menatap Permaisuri dan berkata, Permaisuri, Damar, aku tidak akan membiarkan dia hidup. Aku pikir dia lebih berbahaya daripada Hades Palace untuk sekarang. Jadi, aku akan tetap membunuh Damar apapun yang terjadi, ikut tidaknya kekuatan purba dalam rencanaku ini. Jadi aku berharap Permaisuri bisa bergabung dan menyumbangkan kekuatan untuk rencana ini. Memang, kalau Damar terus dibiarkan, dia bisa menjadi penghalang, kata Permaisuri. Baiklah, aku pinjamkan Dino pada kalian. Benarkah? Kata Bena. Tentu saja, jawab Permaisuri. Toto, tambahkan beberapa tetua dari Gunung Cermin dan beberapa tingkat immortal. Meli yang mendengar hal ini langsung berdiri sambil menggelengkan kepalanya. Permaisuri, apa Anda yakin dengan langkah ini? Ingat, kalau Sun bangkit, hanya Damar yang bisa menghadapinya. Kalau kalian menang melawan Damar, di akhir kalian tetap akan hancur. Oh iya, kalau kamu melakukan sesuatu pada Damar, apa kamu pikir Dewa Mabuk itu mau membantumu melawan Sun? Permaisuri tampak bingung. Silahkan pilih apa yang menurutmu benar, kata Meli lalu berlenggok pergi keluar. Untuk pertama kalinya, Permaisuri merasa gamang. 2 hari ini, Damar dan yang lainnya masih tinggal di kediaman Muci. Gua ini sangat unik, tempatnya seperti mereka sengaja melubangi gunung dan membuat gua. Di dalam gua juga ada beberapa bangunan. Ada berbagai tempat yang tersedia, ada tempat untuk istirahat dan ada tempat yang disediakan untuk berlatih. Damar dan yang lainnya tetap berada di gua itu. Mereka mendapatkan mandat untuk menunggu Muci kembali. Guntur sibuk menggunakan tempat pelatihan, dia ingin terus mencoba untuk melebihi peak Immortal Undying Flame. Akhirnya hari ini Muci kembali. Pakaian yang dikenakan Muci terlihat berbeda, dia juga memakai kacamata keren. Dia sekarang baru terlihat seperti seorang ilmuwan. Damar berbaring di tempat tidur, dia menatap Muci sambil berkata, kamu bilang hanya akan mengambil darahku sedikit, kan? Benar, angguk Muci, lalu berjalan ke arah Damar sambil membawa jarum suntik. Selain itu juga ada selang dan kantong untuk menampung darah. Damar yang melihat peralatan Muci itu tampak menelan ludah. Damar bisa melihat kantung yang sangat besar itu. Dia merasa bisa-bisa seluruh darahnya akan tersedot habis kalau harus memenuhi kantong itu. Apa darahku tidak akan habis? Tanya Damar gugup. Bersambung, 1119. Tidak banyak, kok, kata Muci sambil sedikit tersenyum. Ini memang terlihat besar, tapi aku tidak akan memenuhinya. Mendengar jawab Muci ini membuat Damar bernafas lega. Apa aku boleh bertanya beberapa hal? Boleh, jawab Muci. Apapun pertanyaanmu, aku akan menjawabnya. Aku penasaran, kamu kan ada di pelabuhan saat itu. Tapi sepertinya tidak ada orang lain yang menyadari keberadaanmu. Tapi aku bisa mendengar dan menyadari kedatanganmu. Kenapa itu bisa terjadi? Muci tersenyum dan berkata, karena aku memiliki 2 karakteristik, satu karakteristik mekanik, yang kedua adalah karakteristik invisible. Kamu bisa melihat keberadaanku karena karakter jiwa yang kamu miliki. Kamu tahu aku punya karakteristik jiwa? Tanya Damar dengan heran. Iya, angguk Muci. Hari itu saat kamu mencapai tingkat immortal, kami sudah mendeteksinya. Aku di sini punya pendeteksi pemilik karakteristik jiwa. Selama pemilik karakteristik jiwa muncul di Promise Island, aku dapat mendeteksi secara akurat. Damar menatap Muci dengan curiga. Apa tujuanmu melakukan itu? Ya, untuk mencarimu, kata Muci sambil menyuntikkan jarum ke lengan Damar. Cairan merah perlahan-lahan mengalir di sepanjang selang transparan menuju kantong. Mencariku? Tanya Damar curiga. Apa maksudnya? Untuk sekarang aku juga tidak tahu. Saat aku bangun, di kepalaku sudah tertanam pikiran untuk mencari seseorang pemilik tulang naga pemilik karakteristik jiwa. Aku bisa memilih salah satu dari 2 orang itu untuk memberi kebenaran dari dilema yang kami rasakan. Dilema? Tanya Damar lagi dengan tampang bodoh. Dilema tentang apa? Pulau kami, jawab Muci. Kami semua adalah orang tercemar dan membutuhkan pertolongan. Orang yang tercemar? Apa maksudmu? Tanya Damar. Bukan aku belum bangun waktu terjadinya pencemaran, jelas Muci. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang peneliti gila yang dijuluki Frankenstein di perusahaan kami. Dia ingin mempelajari cara untuk dapat mengendalikan otak manusia.
Dia melakukan berbagai eksperimen tanpa henti dan mengakibatkan banyak dampak, sampai akhirnya dia menciptakan kabut merah. Suatu hari, asistennya tidak sengaja menghirup kabut merah. Penelitiannya ini masih setengah matang, jelas Muji. Lalu, setelah orang itu menghirup kabut merah, dia menjadi di luar kendali. Dia menghancurkan laboratorium, kata Muji. Karena hal itu, kabut merah yang keluar laboratorium itu segera menyelimuti perusahaan dengan cepat. Dan jelas, kabut merah terus bergerak meluas karena terbawa angin. Damar terus mendengarkan penjelasan Muji dengan seksama. Kabut merah ini partikelnya akan langsung terpecah saat bertemu dengan udara. Siapa saja yang menghirup kabut merah, dia akan jadi gila. Bahkan seseorang tingkat immortal sekalipun akan terpengaruh dengan kabut merah ini. Saat itu, muncul seorang pria bernama Sun. Beberapa kali dia berhubungan dengan perusahaan kami. Senior di perusahaan kami memutuskan untuk memisahkan laboratorium langsung karena kabut merah dikhawatirkan akan menyebar ke tempat lain seperti sebelumnya. Saat Damar mendengar hal ini, dia membuat kesimpulan alasan munculnya Promise Island ini. Singkatnya, ada seorang ilmuwan yang tengah melakukan penelitian dan berhasil. Dia menemukan sesuatu yang sangat menular dan dapat membuat orang jadi gila. Jadi mereka akhirnya memilih untuk memisahkan ruang lingkup kerja atau perusahaan mereka dari benua utama ke sebuah pulau ini. Damar memandang Muji dan berkata, lalu apa yang terjadi dengan orang-orang di perusahaan itu? Setelah memisahkan diri, karena tingkat immortal sekalipun tidak dapat menahan efek dari kabut merah, mereka memutuskan melakukan penelitian lanjutan untuk membuat kabut merah ini bisa naik ke atas dan tidak mempengaruhi orang di permukaan tanah, kata Muji. Itu saja memori yang tertanam di otakku, aku tidak tahu bagaimana tingkat immortal itu menghilang. Memori yang tertanam, ulang Damar. Muji mengangguk dan berkata, iya, aku berbeda denganmu. Aku orang buatan. Hah? Damar terkejut dan bertanya, kamu orang buatan? Benar, kata Muji. Sebenarnya, kita tidak terlalu berbeda. Hanya saja aku tidak punya orang tua. Saat aku bangun, aku sudah memiliki kekuatan tingkat Undying Flame. Damar hanya bisa melongo. Ada dua teknologi yang dimiliki Eternal Planet berdasarkan apa yang diketahui Damar, dua modifikasi genetik. Tapi pada akhirnya, semuanya mengalami kegagalan. Dan untuk manusia buatan, Damar memang sudah merasa aneh. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan itu. Lalu kenapa kamu bisa mengendalikan mutan-mutan itu? Tanya Damar. Aku juga tidak tahu, jawab Muji. Saat aku bangun, aku hanya merasa kalau mereka dapat aku kendalikan. Menurut analisisku, aku merasa ada orang yang juga menanamkan memori atau apa di mutan-mutan ini dan kemudian aku bisa mengendalikan mereka. Damar berdeham lalu kembali bertanya, apa kamu manusia buatan satu-satunya? Iya, kata Muji. Harusnya ada 5, tapi mereka tidak bangun. Hanya aku sendiri yang bangun. Sel mereka sepertinya mati. Padahal harusnya aku punya kakak dan adik, loh. Damar hanya bisa menelan ludah. Dia melihat Muji dengan seksama. Muji adalah manusia buatan, tapi dia tidak terlihat berbeda dari orang normal pada umumnya. Damar tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia kembali bertanya, lalu, maaf sebelumnya kalau pertanyaanku menyinggungmu. Kamu kan manusia yang sengaja dibuat, apa kamu juga sama dengan manusia pada umumnya yang juga dilahirkan, bisa menua, punya penyakit dan bisa mati? Iya, kata Muji, tidak ada bedanya denganmu. Lalu apa menurutmu aku bisa mengatasi bahayanya mutan? Apa yang harus aku lakukan? Belum, kata Muji menggelengkan kepalanya, kamu harus menjadi lebih baik dari sekarang. Dari ingatan ayahku, kamu harus melebihi Immortal Undying Flame dulu sebelum bisa melakukannya. Ayah yang dia sebut, pasti orang yang menciptakannya. Damar menghela nafas lalu berkata, Muji, ada apa? Ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Begini, sebenarnya aku ingin membantumu. Tapi seperti yang kamu lihat, pertama aku belum sekuat itu. Kedua, aku dikejar banyak orang. Aku lari dan bersembunyi di Promise Island, kata Damar. Orang-orang yang aku bunuh adalah musuhku. Dugaanku, keluarga dan sekutu mereka tidak lama lagi akan datang dan membunuhku. Aku mungkin bisa mati di tangan mereka. Muji mengerutkan keningnya lalu berkata, aku akan melindungimu. Benarkah? Tanya Damar. Iya, angguk Muji. Aku bisa bekerja sama denganmu. Aku akan membantumu mencapai tujuanmu, lalu, kamu bisa mencapai tingkat Yeseng lebih kuat dari Immortal Undying Flame.
Setelah itu, kamu bisa datang dan membantu kami menyelesaikan masalah ini. Kabut merah, mengubah mutan-mutan ini kembali normal. Benarkah? Tanya Damar memastikan. Tentu saja benar, kata Muci. Bisakah kamu membuat mutan pergi dari Promise Island? Tanya Damar. Bisa, angguk Muci. Damar langsung bernafas lega. Semuanya tidak serumit apa yang ada di kepalanya. Bersambung. 1120. Damar masih berbaring di tempat tidur. Dia merasa ini semua terlalu mudah. Setelah datang ke sini, dia bertemu gadis kecil ini. Sebelumnya, dia berencana untuk mencari cara untuk bernegosiasi dengan seseorang yang dapat mengendalikan mutan dan menyuruhnya untuk membantunya. Tapi sekarang, semuanya seperti sudah tertulis. Damar datang ke Promise Island dan bertemu Muci. Bahkan tanpa negosiasi, Muci berinisiatif untuk melindunginya. Kesepakatan sudah terpenuhi, tujuan sudah ditetapkan. Tampaknya rencana ini akan berjalan dengan baik. Dan untuk tingkat setelah Immortal Undying Flame, Master Ghost pasti tahu sesuatu. Dewa Mabuk belum menyebutkan soal ini, dan sepertinya dia juga belum mencapai tingkat ini. Bahkan kemungkinan tidak ada orang yang mencapai tingkat setelah Immortal di Eternal Planet. Damar berpikir sejenak, dia masih belum memberitahu siapa musuhnya pada Muci. Cici, apa boleh memanggilmu begitu? Boleh, kata Muci, kamu tidak tahu, aku belum pernah bicara dengan orang lain dalam 15 tahun ini. Pria besar itu hanya bisa mendengarkanku, dia tidak bisa bicara. Damar langsung masuk ke dalam topik, Ci, meskipun kamu bilang bersedia membantuku. Tapi aku belum mengatakan siapa musuhku. Musuhku ini di Eternal Planet disebut 8 kekuatan utama. Masing-masing dari kekuatan itu sangat kuat. Ada tingkat immortal yang lebih kuat dariku. Setiap kekuatan memiliki 4-5 orang tingkat immortal. Muci mengerutkan keningnya dan berkata, jangan takut. Pria besar itu sangat kuat. Damar bodoh, meskipun Muci manusia buatan yang memorinya sudah ditanami. Dia melihat dan berpikir, dan sepertinya dia tidak jauh berbeda dari gadis remaja pada umumnya. Pria besar berotot yang terlihat seperti raksasa itu memang sangat galak, tapi Damar merasa dia masih tertinggal dari para tetua 8 kekuatan utama seperti Meli. Saat memikirkan itu, Damar hanya bisa menghela nafas. Kemudian dia memiringkan kepalanya dan bertanya, ngomong-ngomong, Cici, apa kamu ada tempat untuk berlatih yang lain? Ada, angguk Muci, ada sebuah kolam di dalam rumahku ini, agak jauh, tapi ada banyak energi di sana. Kolam, Damar langsung tertarik, kolam energi. Bukan, jawab Muci sambil menggelengkan kepalanya, dalam ingatanku, memang ada tersimpan memori tentang kolam energi. Tapi dua tempat yang berbeda. Ini bukan kolam energi, tapi memberikan efek yang hampir sama. Apa kamu ingin ke sana? Damar langsung tertarik. Damar tidak bisa menahan diri saat mendengar kolam ini memiliki efek yang sama dengan kolam energi. Memang akan sulit untuk Damar yang sudah mencapai tingkat immortal untuk maju ke tingkat selanjutnya. Tapi untuk Guntur dan yang lainnya yang belum mencapai tingkat immortal, berlatih di kolam itu akan sangat efektif dalam menaikkan tingkat mereka ke immortal. Apa kami boleh menggunakannya? Tanya Damar. Boleh saja, tapi itu tidak terlalu berguna untuk tingkat immortal, kata Muci. Damar menghela nafas lega lalu mengangguk dengan cepat, baiklah, kalau begitu teman-temanku saja yang ke sana. Setelah selesai mengambil darah, aku akan mengantar kalian ke sana. Muci menganggukkan kepala. Saat mendengar ini, Damar merasa ada yang tidak beres. Dia sesekali menggelengkan kepalanya dan berkata, Cici, apa kamu yakin tidak mengambil darahku terlalu banyak? Kenapa aku merasa agak pusing? Iya. Muci terkejut dan kemudian menjawab, iya. Aku tidak sadar karena dari tadi menjawab pertanyaanmu. Damar melihat kantong transparan itu. Dia hampir pingsan. Kantong yang ukurannya 3x lebih besar dari kantong darah di bumi itu sudah hampir terisi penuh. Selain itu, Damar tahu kalau Muci sedang pura-pura. Damar curiga kalau Muci sengaja mengobrol dengannya saat mengambil darah untuk melakukan hal ini. Muci berdeham lalu berkata, tidak apa-apa, kamu bisa pulih pelan-pelan. Tubuhmu sangat kuat, kamu bisa segera normal. Aku akan menyimpan darahmu dulu, lalu mengantar teman-temanmu ke kolam. Damar duduk, kakinya terasa seperti tak bertulang. Dia hampir terjatuh karena kepalanya sangat pusing. Tangannya masih terasa ngilu, dia meremas-remas udara untuk mengembalikan kondisi tangannya. Sambil terus melatih tangan,
Damar memperhatikan Muci dengan seksama. Muci mengambil kantong berisi darah Damar dan jarum yang dia gunakan untuk mengambil darah. Dia segera memasukkan darah Damar ke dalam beberapa tabung kecil, menamainya, dan mengelompokkan di satu deret wadah yang tersedia. Kemudian Muci menaruhnya ke lemari khusus untuk menyimpan darah agar tidak merusak kandungan yang ada di darah. Sedangkan peralatan seperti jarum, selang dia letakkan di tempat samping mejanya. Setelah selesai, Muci menepuk tangannya dan berkata, "Ayo pergi, aku akan membawa mereka ke kolam." Damar masih merasa sedikit pusing, dia berjalan mengikuti Muci dan kembali ke tempatnya istirahat untuk menyusul yang lainnya. Sambil sesekali hampir terjatuh, Damar terus memegangi kepalanya. Tangannya kirinya tak berhenti mencari tumpuan untuk berjalan, dinding, tiang, apapun yang dapat sekedar menjadi penopang Damar sebelum melangkah. "Berapa banyak darah yang diambil?" tanya Lilia begitu melihat Damar pucat. Damar menjawab dengan lemas, "Kalau di bumi, sepertinya 3 kantong." Setelah itu, Muci tampak meringis canggung. Damar melihat Lilia dan yang lainnya lalu berkata, "Ikuti Muci, ada kolam yang memiliki efek seperti kolam energi. Kalian berlatihlah di sana, kalau bisa jadilah lebih kuat sampai tingkat immortal." "Hah?" Guntur langsung menoleh, "Benarkah?" "Iya, tapi ini efektivitasnya tidak sebesar kolam energi. Jadi aku dan Thalia tidak ikut ke sana. Kalaupun tidak semua menjadi lebih kuat, setidaknya ada 2 atau 3 orang," kata Damar. "Baik," kata Guntur. Dewan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pergi. Unding Flame, sepertinya aku cukup sampai tingkat ini saja." Damar, Thalia, dan Dewan memilih untuk tinggal. Muci pergi dengan sisanya. Damar duduk di sofa sambil mengerutkan alisnya. "Ada apa?" tanya Thalia. "Saat aku mengambil darah tadi, aku sudah tahu sesuatu tentang Promise Island." Setelah itu, Damar menjelaskan apa yang dia ketahui dari Muci. Setelah mendengarkan penjelasan Damar, Thalia berkata, "Benarkah? Gadis itu benar-benar setuju dan akan membuat mutan-mutan itu membantu kita?" Damar mengangguk dan berkata, "Iya, tapi ada masalah. Pertama, menurut gadis itu, para mutan jadi seperti ini karena menghirup kabut merah. Mereka masih memiliki kesempatan untuk pulih. Kita bertanggung jawab mencari tahu soal itu. Kedua, kekuatan kita sendiri masih belum cukup. Dewa Mabuk mungkin tidak bisa membantu kita dalam masalah ini, tapi setelah tingkat immortal, aku kebingungan bagaimana caranya meningkatkan kekuatan setelah mencapai tingkat immortal ini." Kata Damar, "Warisan Lady Phoenix mampu membuatku mencapai tingkat immortal. Dan soal tingkat setelah immortal, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu, kita sangat sibuk sebelumnya bertarung dan banyak hal. Apalagi Dewa Mabuk juga tidak memberitahu kita. Sebenarnya kita berdua bisa mengalahkan kepala keluarga, tapi tidak semua. Apalagi kalau mereka bersatu," kata Damar. "Dengan dukungan Muci, kita bisa kembali. Tapi kalau mau balas dendam, sebenarnya kita belum sesiap itu." Bersambung 1121. Thalia mengangguk dan berkata, "Benar, meskipun Muci bisa mengendalikan mutan, tapi tingkat immortal yang kita miliki terbatas. Bahkan kalau ada 2 orang yang dapat mencapai tingkat immortal, misal Winston dan Guntur dapat mencapai tingkat immortal, kita hanya memiliki 4 orang." Damar ikut mengangguk dan berkata, "Benar. Dan entah berapa lama waktu yang harus mereka dilalui untuk mencapai tingkat itu. Dan untuk kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertambah kuat? Apa kita harus melewati pertarungan yang sengit lagi?" Setelah mengatakan itu, Damar diam sejenak. Kemudian dia menoleh ke arah Thalia dan berkata, "Mungkin, kita harus bertemu Dewa Mabuk atau seseorang tingkat immortal lainnya untuk bertanya apa yang sebaiknya kita lakukan." Bagi Damar, dia harus melewati berbagai pertarungan untuk dapat mencapai tingkat immortal. Meskipun memang bisa, tapi untuk sekarang hal itu terlalu berisiko. Kalian bisa bertanya padaku soal itu. Saat ini, di pintu ruangan istirahat Damar dan yang lainnya sudah berdiri Muci dengan kepala yang menyembul dari balik pintu. "Aku tahu apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai tingkat setelah Immortal Unding Flame." "Hah?" Damar langsung terperanjat, "Kamu tahu?" "Iya," jawab Muci. "Memori yang tertanam di kepalaku ada membahas informasi tentang langkah setelah tingkat Immortal." Thalia akhirnya ikut bertanya, "Beritahu kami apa yang harus kami lakukan." Tingkat immortal adalah ambang batas. Pada tingkat ini, kalian akan dihadapkan dengan esensi seni bela diri dan karakteristik.
Jalan setelah tingkat immortal tak lain tak bukan adalah sebuah jati diri. Setelah tingkat immortal, ini adalah saat untuk benar-benar bersaing menunjukkan skill. Saat ini Muci tampak seperti seseorang yang lebih tua dan masih terus menjelaskan, ada dua cara yang mungkin bisa membuat kalian melangkah setelah tingkat immortal. Salah satunya adalah seni bela diri dan satunya adalah mempelajari karakteristik. Tapi yang harus diingat, seni bela diri adalah dasar dari seluruh tingkat kekuatan. Setelah kalian menyentuh tingkat immortal dan hendak meningkatkan kekuatan lagi, itu hal yang sangat sulit. Mempelajari karakteristik, mengandalkan karakteristik lalu memaksimalkannya dengan penggabungan dengan energi Qi sejati. Semua ini dikatakan sulit karena tidak banyak yang dapat mengetahui jalan atau langkahnya sendiri. Menyadari adalah hal yang sulit. Kebanyakan orang yang sudah mencapai tingkat immortal akan kesulitan untuk memahami esensi dari kekuatan serta kehidupan. Hal ini yang menghambat mereka untuk maju, kata Muci. Jadi, kebanyakan orang akan memperkuat karakteristik mereka baru mendalami seni bela diri lagi. Damar paham dengan apa yang dijelaskan Muci, tapi dia masih penasaran, lalu apa yang harus aku lakukan untuk menyadarinya? Aku juga tidak tahu. Aku sendiri belum menemukan jalanku, jawab Muci sambil menggelengkan kepalanya, tapi itu semua ada di ingatanku. Yang jelas itu semua sangat penting kalau ingin menjadi lebih kuat. Damar lagi-lagi terkejut dengan Muci. Kalau seperti ini, dia terlihat seperti manusia buatan yang otaknya sudah ditanami memori dengan banyak sekali informasi. Tapi dia benar-benar terlihat layaknya gadis remaja pada umumnya. Mencapai tingkat immortal dan mengetahui informasi ini sudah sangat bagus. Damar kembali berkata, baiklah, aku akan mencari solusinya. Muci mengangguk lalu menjawab, oke, kamu harus istirahat dulu. Aku akan keluar untuk mencari beberapa bahan untuk obat penambah darah. Aku sudah mengambil banyak darahmu. Maaf ya, aku sangat malu. Damar mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku tidur dulu. Setelah Damar tertidur, Thalia mengerutkan kening dan berjalan keluar ruangan. Pergi keluar hutan. Saat melihat Mist Mountain yang berkabut, Thalia mengeluarkan Phoenix Sword dan bergumam, semua yang dikatakan gadis itu sangat rumit. Bagaimana aku menemukan jalanku? Thalia menundukkan kepalanya dan mengerang kesal. Thalia merasa setelah mendengar penjelasan Muci, dia masih bingung. Apakah Damar dan Thalia akan memilih seni bela diri? Mereka berdua memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa. Bahkan sejak di bumi, mereka terus mengandalkan dan melatih seni bela diri mereka. Kemungkinan besar Damar dan Thalia akan memilih jalan ini. Thalia masih menundukkan kepala dan hanyut dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Thalia merasa putus asa. Tidak ada petunjuk jelas, diraba-raba sendiri pun masih terlalu sulit. Dia merasa setuju pada Damar, bertemu Dewa Mabuk dan bertanya adalah pilihan yang harus dicoba. Lagipun, informasi yang dimiliki Muci ini hanya sekedar teori saja. Buktinya dia juga belum menemukan jalannya. Damar tidur selama beberapa hari. Guntur dan yang lainnya sedang fokus berkultivasi di kolam. Sementara Thalia masih sibuk menerka-nerka apa jalannya. Tapi lagi-lagi buntu, tidak ada jawaban yang masuk akal di kepala Thalia. Tidak ada pencerahan masa sekali. Tiga harus berlalu dengan tenang. Kota Gambia. Hari ini di kota Gambia semua orang terlihat gemetar. Hal ini karena ada banyak pesawat dari 8 kekuatan utama yang terbang memenuhi langit. Tidak ada yang berani keluar. Di pelabuhan, sebuah kapal besar mendekat perlahan. Satu demi satu orang dengan pakaian khas 8 kekuatan utama naik ke kapal. Dilihat dari motif pakaiannya, orang-orang ini berasal dari klan kekuatan darah, gunung cermin, dan kekuatan jiwa. Mereka sangat banyak, ada lebih dari 1000 orang. Dan tidak ada dari mereka yang memiliki tingkat kekuatan di bawah Undying Flame. Bahkan ada 7 tingkat immortal Undying Flame. Di bibir pelabuhan, tetua dari Gunung Cermin berdiri sambil memegang tongkat. Aku tidak berekspektasi kamu bisa hidup setelah ini. Di sebelahnya, ada seorang lelaki tua yang sangat kurus. Dia sangat kurus sampai hanya terlihat tulangnya saja. Aku masih bisa bertarung 1 kali, kata lelaki tua itu. Saat aku merasa umurku sudah tidak lama lagi, aku menghemat energi dengan berdiam diri di kapsul. Tapi itu sudah bertahun-tahun, aku merasa waktuku juga sebentar lagi akan habis. Benar, orang-orang generasi kita sudah hampir tidak ada yang tersisa, kata tetua Gunung Cermin. Tapi kamu akan melawan dia, terserah kamu mau kamu apakan. Lelaki tua itu tersenyum lalu berkata, 2 tulang naga harus mati di tangan kita.
Mereka naik ke atas kapal, berdiri di sisi kabin. Mata tetua dari gunung cermin itu menelusuri setiap riak-riak air yang tercipta karena tabrakan dengan bagian bawah kapal. Melihat kemoncong kapal yang terus bergerak menuju Promise Island. Sekarang, dia harus dibunuh. Lelaki tua itu meneruskan, membiarkan tulang naga dan tulang phoenix hidup adalah bencana besar. Seorang wanita berjubah hitam muncul di pantai, dia membawa kucing sambil bergumam, "Damar." Setelah 1,5 hari, mereka sampai di pelabuhan Promise Island. Kapal besar itu berhenti di sisi bagian timur pelabuhan. Ada 3 dari 8 kekuatan, ribuan tingkat Undying Flame, ratusan tingkat Eternal Undying Flame, dan ada 7 tingkat Immortal Undying Flame. Barisan pasukan mengerikan ini membuat semua orang gemetar. Orang-orang ini datang untuk balas dendam karena klan-klan mereka sudah dihancurkan. Mereka semua sudah menentukan tujuannya, sangat mengerikan. Bersambung, 1122. Di luar Mist Mountain, di luar gua, Damar dan Thalia sedang duduk berhadapan. Mereka menggunakan batu untuk duduk dan berdiskusi. "Aku sedang memikirkan sesuatu," kata Damar. "Yang dimaksud dengan jalan apa seperti Dewa Mabuk dan Pendekar Tua?" Dewa Mabuk mengejar kebahagiaan, dia hanya senang-senang dalam hidupnya. Tapi di saat yang sama, menaruh dunia dalam hatinya. Jalan hidupnya, atau apa? Sepertinya bukan itu, kata Thalia sambil menggelengkan kepala. Hal yang ditekankan dalam Night Watcher adalah menjaga, pada awalnya kita ini menjaga kedamaian dunia. Aku sudah mencoba memahami makna ini, tapi aku masih belum juga tahu esensinya. Menurutku, yang disebut jalan ini lebih spesifik. Dan untuk Dewa Mabuk dan Pendekar Tua, mereka ini lebih ke Kendo. Mereka mencari jalan untuk menyelami sebagai ahli pedang. Night Watcher selalu melatih prajuritnya sejak usia yang masih belia. Berbagai latihan fisik maupun senjata. Saat mereka menggunakan pedang, mereka ini seolah-olah sudah kawin dengan senjatanya. Karakteristik mereka ini hanya penyempurna dari keahlian pedang yang sudah mereka latih. Jadi mungkin saja jalan yang dimaksud ini ada hubungannya dengan senjata yang kita gunakan, kata Thalia. Mereka berdua sama-sama tidak memiliki petunjuk. Hanya bisa bertukar pendapat tanpa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Damar mengelus dagunya dan mengatakan, "Ngomong-ngomong, kamu ingat karakteristik milik Wendy?" Thalia mengangguk lalu berkata, "Ingat, reinkarnasi." "Kenapa?" "Kekuatan yang dimiliki Wendy adalah Eternal Undying Flame, tapi aku merasa dia jauh lebih kuat dari tingkat Eternal pada umumnya. Sebelumnya aku pernah lihat dia bertarung, dan aku merasa, kalau seandainya aku berada di tingkat Eternal yang sama dengannya, sepertinya aku tidak akan menang melawan Wendy," kata Damar. Thalia mengangguk dan berkata, "Aku tidak tahu hal itu. Dan di balik karakteristik reinkarnasinya, dia juga punya 4 Death Sword. Setiap dia mengambil satu pedang, dia akan berubah. 6 reinkarnasi, apa itu berarti ada berbagai keahlian yang sangat kuat?" Tebak Damar. Sekarang dia sedang mundur, aku kira dia tidak bisa mengatakannya. Thalia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak ada yang tahu pasti." Damar membuang nafas kesal, sepertinya kita memang harus pergi ke Dewa Mabuk dan bertanya soal ini. Dia bilang kalau butuh dengannya kita bisa cari di Pulau Milos. Kita harus cari dia. Thalia mengangguk dan berkata, "Oke, kita harus segera mencari tahu kebenaran ini." Hahaha. Pada saat ini, Damar tiba-tiba menoleh. Dia terlihat antusias, guntur, sepertinya dia sudah menerobos. Di gua yang ada di belakang mereka, aura terasa meledak-ledak. Terus menyeruak terasa aura Peak Immortal Undying Flame lalu semakin menguat kemudian berhenti stabil. Setelah itu, terasa lagi aura yang sama. "Ini sepertinya Winston," kata Thalia dengan senyum ceria. Winston, meskipun dia tidak terlalu cerdas tapi bakat seni bela dirinya cukup bagus. Karakteristiknya hanya angin, tapi dia bisa membuat Thalia merasa terintimidasi. Kemampuan bertarungnya tidak bisa dianggap remeh. Pada saat ini, Winston sepertinya sudah menembus tingkat immortal. Ini adalah sebuah peningkatan besar. Kalau terus begini, mereka bisa mengalahkan jumlah tingkat immortal milik 8 kekuatan utama. Satu-satunya kelemahan mereka saat ini adalah Damar dan Thalia masih belum membuat kemajuan. Damar menghadapi Toto saja masih 50-50. Apalagi kalau dia bertarung dengan banyak tingkat immortal dalam satu waktu. Damar khawatir kali ini dia akan tersandung batu yang cukup besar. Setelah mereka selesai, kita pergi ke Pulau Milos, kata Damar.
DHUM. Saat ini, suara langkah kaki terdengar seperti raksasa. Tidak perlu dijelaskan lagi, semua sudah tahu ini siapa. Ya, ini langkah kaki pria berotot yang setia di samping Muci. Ada yang ingin aku katakan pada kalian, kata Muci yang melompat turun dari pundak pria raksasa itu. Ada apa? Tanya Damar. Saat aku baru pergi dengan pria besar ini, aku mendengar banyak treasure hunter mengatakan soal Bena dan kekuatan darah. Banyak orang tingkat immortal yang mencarimu, kata Muci. Mereka itu datang ke sini untuk mencarimu, benar. Mendengar hal ini, Damar langsung terbelalak. Hah, mereka sudah sampai di Promise Island. Iya, kata Muci. Aku dengar apa yang mereka bicarakan. Kalau tidak salah ada 7 tingkat immortal, 1000 tingkat unding dan ada juga tingkat eternal. Mereka bilang pasukan ini dipimpin langsung oleh kepala keluarga kekuatan darah. Damar menelan ludah. Barisan pasukan dengan kekuatan seperti itu pasti membuat siapa saja gemetar. 7 tingkat immortal. Damar mengerutkan keningnya. Pasukan yang tak kenal ampun. Meskipun Muci mengatakan bersedia membantu Damar, setelah melihat jajaran pasukan ini apakah dia tetap bersedia membantu? Dan melihat dari berapa banyaknya kekuatan yang dihimpun dari pihak lawan, berapa banyak mutan yang akan mati. Apa Damar dan pasukannya bisa bertahan? Jangan takut, saat ini, Muci tiba-tiba berkata, aku punya banyak pasukan. Hah, Damar mengangkat kepalanya, apa sebanyak itu? Iya, angguk Muci, mutan di pulau ini ada 4 yang sudah mencapai tingkat immortal, dan ada lebih dari 100 tingkat eterna. Ada 2000 tingkat unding flame. Lalu ditambah dengan kalian, kita bisa lebih unggul. Damar langsung semangat. Memang, dari segi jumlah mereka tidak kalah. Dan yang paling penting adalah, pihak lawan tidak tahu kalau mutan bisa dikendalikan. Bahkan mereka tidak tahu kalau Damar dan Muci sudah bekerja sama. Ini adalah sebuah keuntungan mereka. Apalagi Mist Mountain memiliki kabut alami yang tebal. Ini adalah tempat yang cocok untuk melayangkan serangan diam-diam. Saat otak Damar sedang merancang strategi, dia langsung memandang Muci dan bertanya, bisakah kamu memanggil semua mutan tingkat unding ke Mist Mountain? Tidak masalah. Aku hanya tinggal mengirim perintah lewat sinyal. Pada saat ini, Muci langsung bertanya dengan penuh semangat, apa kamu ingin melawan mereka? Baginya pertempuran hanyalah sebuah pertaruhan. Damar mengangguk dan menjawab, aku punya rencana, tapi, maukah kamu membantuku memberi perintah? Aku akan memberi perintah, lalu kamu teruskan ke mutan-mutan itu. Tidak masalah, jawab Muci yang tampak bersemangat. Damar menoleh ke arah Thalia yang ada di sebelahnya dan berkata, tunggu Guntur dan yang lainnya keluar. Kali ini, biarkan mereka menggerakkan pasukan klan kekuatan darah dulu. Baik, jawab Thalia tak kalah bersemangat. Di pinggiran Promise Island, di tempat Krishna. Dia tidak segera pergi. Tentara koalisi dari 3 kekuatan bergerak dengan agresif. Barisan ini sangat mengerikan. Krishna merasa kalau orang-orang ini ingin membersihkan Promise Island. Tapi dia tidak khawatir. Mutan dan binatang buas, kebanyakan dari mereka tersebar. Krishna, pada saat ini, terdengar suara. Ada berita. Krishna langsung berdiri. Dia melihat Gamin keluar berlari ke arahnya. Aku baru saja mendapatkan berita kalau Damar dan yang lainnya berada di Mist Mountain. Para mutan bertarung dan mereka berada di sekitaran Mist Mountain. Setelah mengatakan itu, dia kembali berkata, aku khawatir, Bena juga telah mengetahui berita ini. Bersambung, 1123. Wajah Krishna langsung berubah, untung saja dia berada di Mist Mountain. Ada kabut tebal di sana. Walaupun musuh menggunakan karakteristik, tapi jarak penglihatan juga akan terganggu. Kalau Damar bisa memanfaatkan itu, kemungkinan dia bisa kabur. Tapi ini mereka ada banyak sekali. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Tanya Gamin. Waktunya terlalu singkat. Karena aku mendengar berita soal orang-orang bersatu dengan klan kekuatan darah, aku diam-diam merekrut banyak orang beberapa hari terakhir ini. Krishna memang diam-diam membantu Damar dengan mencari orang-orang tingkat unding flame. Tapi banyak dari mereka yang mundur setelah mendengar musuh mereka adalah 8 kekuatan utama. Bisa dilihat sendiri, bagaimana reputasi 8 kekuatan di Eternal Planet. Kemunculan Damar memperlihatkan tanda-tanda penggulingan kekuasaan 8 kekuatan utama. Tidak dapat dipungkiri, 8 kekuatan utama mengalami penderitaan yang disebabkan oleh Damar. Ditambah lagi kenyataan tulang naga milik Damar dan tulang Phoenix.
Tapi kalau 3 dari 8 kekuatan bersatu, orang-orang yang yakin dengan Damar pun akan mundur teratur. Setelah beberapa saat, seseorang berlari menghadap Krishna. Bos, ada berita buruk. Hah, apa beritanya? Tanya Krishna. Damar melawan para mutan di kaki Mist Mountain. Berita itu sudah sampai ke telinga klan kekuatan darah. Aku baru saja mendapat informasi kalau pasukan sekutu mereka sedang menuju Mist Mountain. Saat ini mereka sudah sampai di rawa bulan berawan dan siap melewati rawa itu, kata orang itu. Dan sekarang mereka mengarah ke Mist Mountain. Wajah Krishna terlihat bingung, ini tidak bagus. Setelah mengatakan itu, dia kembali menambahi, panggil semua orang yang bisa kita hubungi. Entah apa yang terjadi, kita harus pergi dan membantu Damar. Ya. Pasukan sekutu dari 3 kekuatan sedang melintasi rawa bulan berawan. 7 kekuatan immortal saat ini sedang berada di Maglevkar yang sama. Bena sudah duduk dengan wajah kesal, di seberangnya ada seorang lelaki tua. Bena terlihat sangat bad mood. Dia kesal saat mengingat kalau permaisuri sempat menahannya untuk pergi membunuh Damar. Tapi karena Bena bersikeras, akhirnya dia berhasil diizinkan dan pergi bersama 2 kekuatan lainnya. Mereka siap mencari Damar dan menghabisinya. Aku merasa sedikit aneh. Saat ini, tiba-tiba tetua dari Gunung Cermin ini membuka obrolan. Beberapa waktu lalu, rawa bulan berawan ini dikabarkan ada mutan dan binatang buas yang muncul. Katanya mereka banyak berada di sini. Tapi sampai sekarang kita tidak bertemu mereka sama sekali. Terus kenapa? Cibir Bena. Malah bagus dong, kita bisa menghemat tenaga. Tujuan kita hanya satu, membunuh Damar di tempat ini. Tetua dari Gunung Cermin menggelengkan kepalanya dan berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah ada kabar kalau ada yang melihat manusia normal berubah menjadi mutan? Kalau sampai mutan-mutan ini diciptakan dan dikendalikan seseorang, ini juga bisa jadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kalau soal ini, kita bahas nanti. Kata Bena, pertama kita harus singkirkan Damar dulu. Lalu kembali dan mengurus Hades Palace. Dan soal perusahaan teknologi Promise ini sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Misalnya mereka masih ada, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Dengan ribuan pasukan dari gabungan 3 kekuatan. Ditambah lagi kalau mereka sudah kembali dengan kemenangan, kepercayaan kekuatan yang lain akan bertambah. Mereka bisa bergabung untuk melawan Hades Palace. Di Mist Mountain, Damar sedang duduk di batu yang dibuat seperti kursi. Matanya menatap kabut yang tebal. Talia duduk di sebelahnya. Matanya melihat lurus ke depan seolah-olah sedang menunggu sesuatu muncul. Muci duduk di sisi kursi, bermain dengan manik-manik. Dia tersenyum dan berkata, apa menurutmu ini akan berhasil? Berapa lama mereka sampai di sini? Kalau dihitung dari kedatangan mereka di pelabuhan Promise Island, sepertinya mereka sampai di Mist Mountain malam hari. Itu pun kalau mereka ngebut dan tidak ada sesuatu yang menghambat di tengah jalan. Tapi ada kemungkinan mereka akan memilih istirahat sebelum memasuki kawasan gunung. Menurut perkiraanku, mereka akan bergerak ke dalam Mist Mountain saat ada matahari, kata Damar. Apa kamu sudah memanggil mereka semua? Sudah, mereka bersembunyi di antara kabut. Hebat kan, padahal jumlah mereka ada 1973 tingkat Unding Flame, jawab Muci. Damar mengangguk dan berkata, tunggu sampai besok sampai pasukan sekutu datang. Saat mereka sedang mengobrol, ada suara langkah kaki yang terdengar dari dalam gua. Damar menoleh dan melihat teman-temannya. Saat ini, Winston tiba-tiba muncul di sebelah Talia. Dia tampak sangat senang, entah karena Talia yang membawanya keluar atau apa, tapi mereka terlihat sangat dekat. Aku sudah mencapai tingkat immortal. Lalu ada Guntur yang berjalan dengan bangganya. Giginya hampir kering karena dia tersenyum tanpa henti. Bahkan saat dia keluar dan memancarkan auranya, Damar merasa sedikit pusing. Karakteristik Guntur adalah wabah. Karena kekuatannya meningkat, tentu saja efektivitas karakteristiknya juga ikut meningkat. Setelah mengatakan itu, Guntur melihat Muci dan berkata, hei, terima kasih ya. Sama-sama, jawab Muci sambil tersenyum. Kamu berhasil menyerap energi di kolam. Damar melihat teman-temannya satu persatu. Guntur dan Winston berhasil menembus tingkat immortal. Yani, Lilia, dan Wendy berhasil mencapai tingkat Eternal Unding Flame. Ini adalah hal yang bagus. Satu-satunya yang membuat Damar kepikiran adalah sosok Wendy. Saat ini, dia terlihat tanpa ekspresi. Dia tidak memperlihatkan kegembiraan ataupun emosi apapun.
Dia hanya berdiri dengan anggun, membawa 4 senjata dengan tenang. Seolah-olah apa yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungan dengan dirinya. Wendy yang menyadari Damar melihatnya, hanya tersenyum seadanya. Karena semua orang sudah menerobos, kebetulan ada pasukan yang mencari kita. Atau lebih tepatnya aku, kata Damar. Oh iya, tadi Dewan juga menyebut hal itu saat menjemput kami. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita di kolam? Tanya Guntur. Damar mulai memberitahu semua orang yang ada di mulut gua. Mulai dari Bena dan pasukan sekutu yang sudah tiba di Promise Island. Semua orang terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka akan secepat ini kembali bertarung. Beberapa hari berada di masa tenang dan menambah kekuatan, kini mereka harus dihadapkan dengan musuh yang jumlahnya ribuan itu. Lagi, Damar membicarakan strateginya dalam pertempuran kali ini. Talia dan yang lainnya mengangguk paham dan berkata, tidak masalah. Dewan menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Kabut tebal di gunung ini membuatku tidak bisa melakukan apa-apa. Kali ini kamu istirahat saja dan melihat kami beraksi. Dengan kekuatanku sekarang, aku siap menghadapi para klan sialan itu. Biar akan tunjukkan siapa itu Guntur Satria Moreno. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana sayangku tombak biru beraksi. Ujar Guntur sambil tersenyum penuh nafsu. Bersambung, 1124. Di depan gua, Damar dan yang lainnya sedang menikmati makan malam. Ada sederet lauk yang tertata rapi di meja batu. Masakan itu dibuat oleh Lilia. Meskipun Lilia tidak seahli Martin yang memiliki restoran Three Combination, tapi dia masakannya sudah sangat enak. Muci yang belum pernah menyantap hidangan itu sangat menikmati, bahkan beberapa kali dia terlihat nambah. Saat Muci makan, dia terlihat kesal. Ada memori yang aku ingat, ada banyak resep dan cara memasak. Aku juga sudah beberapa kali mempraktekkan beberapa menu. Tapi kenapa tidak pernah seenak masakanmu? Padahal aku sudah bertahun-tahun mencoba. Ini adalah resep rahasia kami. Kamu tidak akan bisa menemukannya di tempat ini. Kata Guntur sambil tersenyum, tangannya mengusap lembut kepala Muci. Muci memelototi Guntur dan berkata, jangan sentuh kepalaku. Oh oke, maaf ya. Kata Guntur sambil berdeham menyembunyikan rasa canggungnya. Untuk sesaat Guntur lupa kalau Muci sudah mencapai tingkat immortal. Bohong, aku bercanda, kata Muci sambil tertawa mengejek Guntur. Saat mereka tengah asyik menyantap makan malam, di kaki Mist Mountain, ada banyak Maglevkar yang berhenti. Lebih dari 1000 orang terlihat berdiri. Mereka langsung mengeluarkan banyak peralatan dari Maglevkar. Malam ini kita istirahat dulu di sini. Saat ini Bena berteriak memberikan instruksi. Kita akan pergi besok untuk memenggal kepala Damar. Mist Mountain, dikatakan kalau tempat ini adalah yang paling berbahaya di Promise Island. Kita harus terus waspada dan berhati-hati, kata tetua Gunung Cermin. Bena mengangguk dan berkata, Promise Island, katanya ada mutan tingkat immortal yang pernah ditemukan. Katanya ada 4 orang, tapi tidak mungkin mereka semua ada di Mist Mountain dalam waktu yang sama. Besok kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari sekitar 100 orang, kalian akan dibagi menjadi 13 tim. Kia semua akan membawa alat komunikasi dan detektor untuk melihat keadaan lebih jelas saat tertutup kabut. Usahakan untuk tidak bergerak jauh dari tim yang lain. Kita akan menyisir Mist Mountain. Kalau ada yang bertemu atau melihat Damar dan kawan-kawan, tim yang berada di sekitarnya segera membantu. Baik, kata tetua Gunung Cermin. Sepanjang malam itu berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, orang-orang dari 3 kekuatan mulai bergerak. Mereka membentuk 13 tim, 7 tingkat immortal memimpin masing-masing satu tim. Sisanya tingkat eternal harus ada dan menjadi ketua tim. Kalau mereka bertemu dengan Damar dan teman-temannya, mereka bisa bertahan. Apalagi mereka dilengkapi dengan alat komunikasi yang memudahkan untuk meminta pertolongan tim lain. Bena memberikan instruksi, semuanya. Ingat-ingat wajah Damar dan teman-temannya. Hari ini, kita akan membuat mereka mati. Kita akan memenggal kepalanya dan menorehkan darahnya di Mist Mountain. Baik, teriak semua orang. Periksa peralatan kalian, pasti akan berfungsi dengan baik. Teriak Bena. Semua orang mulai memeriksa perlengkapan mereka. Mereka semua memakai alat komunikasi yang dapat menjangkau seluruh lingkup Mist Mountain. Setelah semua orang siap, Bena melihat Mist Mountain dengan mata penuh dendam, berangkat. 13 tim segera memasuki Mist Mountain serentak. Mereka berpencar menyusuri seluruh Mist Mountain.
Di gua, Muci menutup matanya dan merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat dia terdiam, dia pun berkata, mereka sudah memasuki gunung. Hah, kamu bisa merasakan keberadaan mereka sampai sejauh itu? Tanya Damar. Aku seorang ilmuwan, kata Muci. Aku bahkan dapat menggunakan gelombang otak untuk mengendalikan mutan. Jangkauan gelombang otakku melingkupi Promise Island. Damar menarik nafas. Sejauh itu, tentu saja hal-hal ini dapat terjadi karena sumbangsi teknologi. Damar tidak ingin tenggelam dalam hal yang tidak dikuasai. Dia segera bertanya, jadi apa mereka datang bersamaan? Dari informasi yang bisa aku tangkap, mereka dibagi menjadi beberapa tim. Satu timnya terdiri dari seratusan orang. Setiap tim bergerak terpisah tapi jarak mereka tidak terlalu jauh. Mereka melakukan penyusuran Mist Mountain, kata Muci. Apa yang akan kita lakukan? Damar menjilat bibirnya lalu berkata, Muci, kamu pakai ini dulu. Setelah itu, Damar menyerahkan alat komunikator. Muci langsung memakainya dan berkata, apa alat ini untuk komunikasi kita? Iya, angguk Damar. Mutan hanya kamu yang bisa mengendalikan. Aku akan pergi dengan Lilia, Yani, dan Guntur. Sisanya ikut denganmu. Begitupun para mutan, bagi mereka, sebagian akan ikut denganmu dan sebagian lagi akan ikut aku. Tetap sebar mutan di beberapa titik agar tidak mengundang kecurigaan dari musuh. Karena kamu bisa merasakan apa yang terjadi di Mist Mountain, terus laporkan padaku situasi di sekitar kami. Kami akan bergerak langsung menyerang, kami akan bergerak sesuai informasi yang kamu berikan. Menyerang di tengah-tengah kabut. Oh iya, ingat kalau lawan mendekat segera cari jarak aman. Jangan biarkan mereka merasakan aura kalian. Terutama para mutan, beri mereka instruksi dengan cepat. Aura mutan tidak dapat ditutupi. Lebih tepatnya, mereka tidak bisa menutupi karena mereka adalah seorang mutan. Oke, angguk Muci. Damar menghela nafas. Kemudian dia menarik keluar Dragon Sword miliknya. Zing, zing, zing. Semuanya juga ikut menarik senjata mereka. Muci sangat bersemangat. Dia mengangkat tangannya di udara, memanggil senjatanya dari dalam gua. Pertempuran hidup dan mati ini hanya sebuah permainan yang menyenangkan untuknya. Muci mengambil senjatanya dan mengikuti Damar dan yang lainnya. Damar berteriak sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, demi semua yang bernafas. Tidak ada kata mundur dalam perang. Semua orang mengulanginya dengan serempak. Mereka pun memasukkan kembali senjatanya ke dalam sarung senjata. Damar kembali memberi aba-aba, bergerak. Semua orang mengangguk. Damar melihat mutan yang mendekat ke arahnya. Mutan-mutan ini tampak seperti zombie. Dua dari para mutan ini memiliki kekuatan tingkat immortal. Dari penampilan mereka, dua mutan ini terlihat seperti pria dan wanita. Tapi yang pria terlihat agak aneh, lengannya terbuat dari besi. Seolah seperti pasangan, dan untuk yang wanita, dia terlihat lebih normal. Walaupun penampilan luarnya tampak compang camping dan kulitnya sobek di beberapa tempat, dia terlihat anggun. Mungkin saat menjadi manusia normal, dia memang anggun dan menawan. Rambut para mutan acak-acakan, air liur terus menetes tanpa bisa mereka kontrol. Ada ribuan mutan di belakang mereka. Mereka semua merasa aneh. Guntur, Thalia, dan Yani bergerak bersama Damar. Guntur sesekali menoleh ke arah mutan-mutan ini, dia menggelengkan kepalanya sambil bergidik ngeri. Hei, aku merasa takut. Jangan bicara omong kosong. Aku juga sedikit takut, kata Damar. Kalian jangan takut. Tiba-tiba suara Muci terdengar di alat komunikator mereka. Kamu tidak ingin memberiku perintah. Laporkan posisi mereka sekarang, kata Damar. Oke, jawab Muci. Setelah itu, dia segera melaporkan posisi 13 tim dengan cepat. Damar berpikir sejenak lalu berkata, biarkan mereka mengikutiku. Dengan itu, Damar memimpin mutan menuruni Mist Mountain. Di bagian utara Mist Mountain, John memimpin 103 orang. Mereka bergerak perlahan sambil terus waspada. Dia adalah orang tingkat immortal terakhir di klan kekuatan jiwa selain Toto. Dia memimpin tim paling sedikit saat ini. Saat ini, John berjalan paling depan. Dia sangat hati-hati. Setiap rumput atau ada pergerakan, dia langsung memegang senjatanya. Tuan, katanya Mist Mountain ini sangat berbahaya di Promise Island. Ada banyak mutan tingkat unding di sini. Tapi sepanjang perjalanan kita menyusuri Mist Mountain, kita hanya bertemu beberapa mutan. Dan lagi saat bertemu kita, mereka langsung kabur, kata seseorang di tim John.
Bukankah katanya mereka akan langsung menyerang orang tanpa peduli situasi? Diam, kata John sambil menutup matanya dan mendengarkan keadaan sekitar dengan seksama. Apa kalian mendengar sesuatu? Tidak, kata semua orang. Tidak, oke, aku merasakan ada banyak aura yang mendekat ke arah kita dengan cepat. Semuanya, bersiaplah, teriak John. Tapi saat ini, 4 aura yang mengintimidasi tiba-tiba muncul. Mereka mendekat dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Terus mendekat ke arah John dan timnya. John hanya bisa bersiap lalu berteriak. Dia segera menekan alat komunikator dan berkata, "Aku dalam bahaya, cepat." Sebelum dia berhasil menyelesaikan laporannya, pedang naga Azure terbang mendekat. Muncul mutan dari segala arah. Pandangannya tidak jelas, John tidak dapat memastikan ada berapa banyak musuh di depannya. Bersambung, 1125. Banyak mutan yang mendekatnya dengan cepat dari sekitar. Mutan-mutan ini berada di tingkat Undying Flame, dan kecepatannya sungguh cepat. John melirik sebentar, dia merasa bahwa jumlah mutan ini setidaknya ada beberapa ribu. Dia ingin berteriak, tetapi sudah terlambat. Damar segera muncul dan menghampirinya. Dragon Sword di tangannya meledakkan chi yang menyeramkan. Mati, Damar mengeluarkan raungan kencang. John terkejut, dia menggertakkan gigi dan sebuah bayangan menakutkan hendak keluar dari badannya. Tiba-tiba, dia menemukan lapisan es tebal di bawah kakinya mulai mengambang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia hanya merasa seluruh tubuhnya panas dan mulai merasa lemah. Sedangkan di sisi lain, sebuah lengan seperti baja menghantam dadanya. Hoek! Semuanya terjadi secara mendadak. 4 orang bertingkat Immortal Undying Flame menyerangnya pada saat yang sama. Salah satunya mampu sepenuhnya melawan karakteristik Shadow-nya. Dia mendongak dengan takjub dan melihat Damar yang sedang mencibir. Dia merasa dirinya hampir menggila. Dia melihat sosok yang melintas di depannya saat ini. Seorang wanita yang bertingkat Immortal Undying Flame muncul di depan matanya. Ada cahaya pink yang melintas di matanya, dan seluruh badannya juga diselimuti kabut pink. Setelah dia datang, John mulai menjadi sedikit bingung. Damar tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dragon Sword bergetar dan dia memotong leher John dalam waktu sekejap. John tidak mampu menghadapi serangan dari 4 orang bertingkat Immortal Undying Flame yang mendadak. Dia terbunuh dan berbaring di atas tanah. Bunuh! Damar tidak ragu-ragu, dia dengan cepat pergi ke arah lain. Sementara itu, jeritan terus terdengar. Lebih dari 100 orang dikepung dan dibunuh oleh ribuan orang di atas tingkat Undying Flame. Di antaranya ada 4 orang yang berada di tingkat Immortal Undying Flame. Berbagai karakteristik digunakan di seluruh Mist Mountain. Bena dan yang lain telah mendengar jeritan John, mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu, mereka segera menuju sisi itu. Tetapi tidak lama setelah pergi, mereka mendengar suara jeritan lagi di sisi yang berlawanan. Wajah Bena terlihat suram. Damar dan yang lainnya, mereka berpisah 2 arah. Bena tercengang sejenak. Dia berpikir bahwa jumlah orang Damar dan yang lain tidak akan banyak. Jadi, dia hendak mengalahkannya satu persatu. Dan mereka akan memilih beberapa orang untuk melakukan serangan mendadak. Tetapi dia tidak menyangka Damar dan yang lain akan berpisah. Dia meraung, "Tetua, tolong bawa setengah orang untuk membantu John. Aku akan pergi untuk membantu sisi yang satu lagi." "Baik," Tetua dari Gunung Cermin menjawabnya. Kemudian, dia segera menuju tempat John berada. Hanya dalam waktu tidak lama, John dan timnya terus meraung. Mereka sama sekali tidak dapat melawan, kebanyakan dari mereka langsung terbunuh. Jasad mereka terjatuh di tanah satu persatu. Hanya beberapa menit berlalu, semua anggota timnya berbaring di atas tanah. "Bagianku, sudah beres." Damar menghela napas, seberapa jauh orang yang membantu mereka. Muci berpikir sebentar, lalu menjawab, "Masih ada sekitar 2 kilometer, kalian boleh pergi dulu." "Oke," Damar berkata, "beri pesan pada mereka untuk mundur." "Baiklah," balas Muci. Sekelompok mutan segera mundur dan menuju kedalaman Mist Mountain. Damar melirik Guntur, lalu mengangguk dan berkata, "Kita juga mundur." Dia berjalan ke sisi John, dan mengambil komunikator yang ada di telinganya. Lalu, dia meletakkan komunikator ini di telinganya. "John," balas segera, "John." Sebuah suara orang tua terus terdengar dari komunikator. Damar berhenti berjalan, kemudian tersenyum dan berkata, "Si tua, ternyata kamu juga datang." Jelas, pria tua itu mengenal suara Damar.
Dia terdiam sebentar, kemudian berkata, "Damar, apa yang telah kamu lakukan?" "Di mana John?" "John, dia sedang berbaring di bawah kakiku." "Tidak usah khawatir, kamu akan bergabung dengannya tidak lama lagi," Damar berkata sambil tersenyum. "Bocah," tetua dari Gunung Cermin berteriak, "beraninya kamu." "Si tua," Damar mencibir, "kenapa aku tidak berani? Ingatlah, kamu, Gunung Cermin dan kekuatan darah semuanya akan menjadi debu sejarah. Tapi tenang saja, sejarah Eternal Planet akan mengingat kalian. Bagaimanapun, kalian telah berada di Eternal Planet selama ribuan tahun. Tapi, sejarah akan mencatat bahwa kalian wafat di tangan pemilik tulang naga, Damar Ardiansyah," kata Damar dengan suara dingin. "Kamu," tetua dari Gunung Cermin merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mendengarnya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, namun Damar mengabaikannya. Dia membuang komunikator ini, dan memandang mayat-mayat di tanah dengan senyum. Kemudian, dia lekas pergi dari situ. Dia tidak langsung mengumpulkan semua mayat. Meskipun ini adalah tulang abadi, tetapi jika Bena dan yang lain melihatnya, ekspresi mereka pasti menarik. Di sisi lain, seorang tingkat Immortal Undying Flame sedang memimpin sebuah tim. Dia berasal dari kekuatan darah. Ketika mendengar sisi lain butuh bantuan, dia ingin pergi ke sana secepat mungkin. Tetapi tidak lama kemudian, dia merasa ada yang tidak beres tiba-tiba. Di kedalaman Mist Mountain, pemandangan di depannya tampak buyar, lalu, seorang pria gagah yang tingginya 3 meter lebih muncul di depannya. Seorang gadis kecil memegang payung sedang duduk di atas bahu pria ini. Gadis kecil tersenyum manis dan berkata, "Halo Om." Pria gagah ini mengangkat tangannya dan meninjunya. Energi yang menyeramkan segera menghantamnya. Dia lekas menggunakan karakteristiknya, dan seluruh tubuhnya mulai membengkak. Dia ingin melawan dengan sebisanya. Boom! Namun, ini sudah terlambat. Seluruh badannya terpukul, dan kulitnya tampak cekung. Sebelum dia bisa bereaksi, 3 sosok dengan cepat mengepungnya. Salah satu sosok bergerak secepat kilat, dia memiliki cakar yang tajam. Dan dia segera menembus tubuhnya, lalu masuk dalam kerumunan yang di belakangnya. Dia tampak seperti serigala, dan tubuhnya memancarkan aura Immortal Undying Flame. Ada juga keliaran yang mengerikan dalam dirinya. Mutan-mutan mulai muncul di sekitarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang ini. Dia masih mencoba yang terbaik untuk menahan serangan dari pria gagah itu. Pada saat ini, dia merasakan sensasi terbakar di belakangnya. Kemudian, sebilah pedang tajam menembus dadanya dalam hitungan detik. Aura panas masuk ke dalam tubuhnya, dia merasa tubuhnya seolah-olah akan menguap. Pemilik tulang Phoenix. Dia bergumam. Detik berikutnya, api mengerikan mekar di seluruh tubuhnya. Badannya terbakar oleh api Phoenix. Dan dia berubah menjadi tulang abadi, lalu terjatuh ke tanah. "Bunuh!" Thalia meraung. Api Phoenix-nya segera menyelimuti kerumunan yang berada di tempat tidak jauh darinya. Pertarungan di sisi ini jauh lebih cepat daripada Damar dan yang lain sebelumnya. Dengan karakteristik invisible-nya Muci, serangan mendadak pria gagah dan serangan Thalia, mereka dapat membunuh Immortal Undying Flame dengan sangat cepat. Thalia dan Winston sama-sama memiliki kemampuan membunuh yang sangat dahsyat. Hampir seketika, 100 lebih orang bertingkat Undying Flame telah mati. Dia berkata melalui komunikator, "Di sisi ini, musuh mati semua. Mundur." Damar lekas mengingatkannya. Thalia mengangguk, dia melihat ke arah Muci. "Muci, bawalah semua mayat ini dan tulang abadi. Kita akan mundur dulu." "Oke." Muci mengangguk dengan semangat. Menurutnya, semua ini sangat mengasyikkan. Kedua pihak berserang pada saat yang sama, dan musuh telah mati semua dalam waktu sangat singkat. Musuh menjadi mayat-mayat, mereka membawa semua tulang abadi, dan meninggalkan medan perang yang berantakan. Bersambung.